Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azimi jalaluh, al-katsiri nawaluh, al-mabsuti fil judi karamuhu wa ibdaluh. Hamdan yastamiru tikraruhu fi kulli khin wa tantashru barakatuhu fil ayyam wasyuhur wassinin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukaramin, para alim ulama, para cerdik pandai, cendekiawan, para intelektual, para tokoh masyarakat, para pepunden, Ketamiran Masjid Mujahidin beserta jajaran, terima kasih kesempatannya untuk bersilaturahim sowan di majelis ini. Para bapak, para ibu, saudara, saudari sekalian, jamaah isya dan tarawih witir insyaallah yang rahimakumullah dan berbahagia. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kita sangat berbahagia pada malam hari ini kita masih diberikan inayah oleh Allah untuk bisa bersama-sama beribadah di malam ke-23. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah hingga akhir Ramadan dan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirin rahimakumullah. Di akhir Ramadan, di antara hal yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama adalah terkait dengan zakat. Zakat topik yang kadang kurang disenangi, kadang tidak mau dengar bahkan Kenapa? Karena ini sudah dekat hari raya, kebutuhan banyak. Apalagi saat ini kondisi ekonomi kita kurang baik-baik saja. Buktinya apa? Bulan Januari dan Februari tahun ini itu yang terjadi itu adalah deflasi, lawan dari inflasi. Dan itu terakhir terjadi itu 25 tahun lalu. Deflasi berarti kecenderungan harga-harga itu turun. Kalau inflasi sebaliknya kecenderungan harga naik. Normalnya, seringnya sebelum Ramadan itu harga barang naik. Kenapa? Karena permintaan meningkat. Tapi tahun ini terjadi sebaliknya. Berarti permintaan tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya. Dan itu secara ekonomi makro berarti ada sesuatu yang kurang beres. Di sisi lain, Bank Indonesia minggu lalu itu merilis tentang kondisi tabungan masyarakat kita. Ternyata dalam beberapa waktu terakhir ini tabungan masyarakat itu menurun. Bahkan saat ini, bulan-bulan ini menyerupai masa Covid. Berarti masyarakat banyak mengambil tabungannya untuk tujuan konsumsi. Dan itu berarti maknanya sudah, kalau dalam bahasa ekonomi, mantap. Apa itu Bapak sekalian? Mantap. Kenapa itu mantap? Makan tabungan. Jadi sudah makan tabungan. Artinya pendapatannya, entah itu pendapatan tetap atau tidak tetap, entah hasil kerjanya, hasil bisnisnya, itu mengalami penurunan sehingga harus mantap makan tabungan. Dan itu kalau terus menerus, nah itu berbahaya juga bagi kondisi ekonomi kita. Karena akhirnya orang jauh lebih hati-hati. Secara mikro itu bagus. Mikro dalam arti adalah individu, itu bagus. Mudah-mudahan semakin memahami financial planning, rencana keuangan dengan baik. Tahu need and want lebih bagus, skala prioritas. Mudah-mudahan semua itu. Tapi secara makro itu bukan kondisi yang baik-baik saja. Nah makanya walaupun kondisi kayak gini, kalau kita semuanya itu adalah menjadi muzaki, nggak boleh kemudian ini lagi ekonomi sulit kok bayar zakat. Wah, jangan sampai. Kenapa? Karena zakat itu adalah salah satu rukun Islam. Dan perintahnya
hampir mayoritas pasti ya itu berkaitan bersamaan dengan perintah sholat. Aqimus sholah wa atuz zakah, iqamas sholati wa ita'az zakah. Jadi selalu berbarengan. Artinya apa? Ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa penting. Bahkan kalau kita runut dalam sejarah, dulu ada peristiwa yang luar biasa. Setelah Rasulullah berpulang, kemudian yang menjadi khalifah pertama adalah Abu Bakar, orang yang dikenal lembut, orang yang sangat santun, luar biasa lembutnya. Tapi ketika Rasulullah berpulang, ternyata muncul di kalangan umat Islam itu orang yang enggan bayar zakat. Jadi sudah moh bayar zakat. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar yang terkenal sangat lembut ini? Beliau memutuskan untuk memerangi orang yang enggan bayar zakat. Semula apa yang disampaikan beliau ini ditolak oleh sebagian sahabat. Kenapa? Karena Rasulullah nggak pernah melakukan. Tapi setelah diyakinkan bahwa rukun Islam itu adalah satu paket, nggak boleh dipecah-pecah. Suka mau dengan yang ini, nggak mau dengan yang itu, tidak boleh. Setelah diyakinkan bahwa rukun Islam satu paket, kalau menolak berzakat itu berarti sudah menolak rukun Islam. Akhirnya sahabat-sahabat yang semula menolak itu kemudian menyetujui memerangi orang yang enggan bayar zakat untuk kembali membayar zakat. Ini maknanya apa? Zakat adalah kewajiban yang luar biasa penting. Nah, masalahnya di negara kita itu, menurut rilis dari Basnas, antara potensi dan realisasi jauh sekali gapnya. Potensinya berapa? Per tahun 327 triliun potensi zakat kita itu. Tapi ternyata setiap tahun itu tercapainya itu masih sekitar 5% saja. Artinya masih jauh sekali antara potensi dengan realisasi. Nah, ini menjadi tantangan kita semua umat Islam, bagaimana kita memenuhi potensi tadi agar betul-betul Islamic Social Finance, yakni yang terkait dengan zakat ini betul-betul memberdayakan masyarakat kita. Apalagi di saat masyarakat kita yang kurang mampu tambah tidak mampu dalam kondisi ekonomi yang kurang baik ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, bicara zakat, kita tentu sudah sangat memahami ada dua macam, zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat fitrah mungkin tidak perlu kita bahas panjang. Jadi zakat fitrah itu kalau memang ada dua pendapat yang saat ini fatwa MUI Jakarta Pusat dengan Jogja agak berbeda. Jadi kalau Jogja dalam fatwa yang tahun 2025 ini menetapkan minimal 2,5 kg untuk satu soknya. Tapi kalau Jakarta itu fatwanya adalah satu sok dikonversi 2,7 kg. Nah, dua pendapat ini, dua ijtihad ini tidak bertentangan sebenarnya. Karena yang satunya menggunakan bahasa minimal, yang satunya dikonversi. Nah, ini kita pulang pada kita. Mau yang minimal atau yang kira-kira lebih hati-hati. Nah, apalagi kan kalau zakat fitrah kan kecil sekali, ya, jadi sangat ringan sekali untuk dikeluarkan. Nah, yang penting itu justru adalah zakat mal, yang lebih penting lagi, yakni zakat terkait dengan harta. Nah, ini kalau banyak sekali zakat mal, tapi yang malam ini saya akan ulas sedikit diantaranya, namanya mustaghallat. Sudah pernah dengar zakat mal mustaghallat Bapak sekalian? Belum ya? Apa itu mustaghallat? Mustaghallat itu adalah aset atau harta benda yang menjadi sarana untuk mendapatkan penghasilan. Contohnya apa? Kos-kosan, kontrakan, hotel, kendaraan, rental mobil, rental bis. Hartanya itu namanya mustaghallat. Nah, kalau dalam ijtihad yang mutakhir, mu'asirah, hartanya itu tidak menjadi objek zakat. Apa yang menjadi objek zakat adalah hasil dari harta itu. Jadi hasil uang kontrakannya, hasil uang sewanya,
itulah yang menjadi objek zakat. Berapa nisabnya? Batas minimum untuk wajib dizakati sebesar 85 gram emas. Murni, nggih, 85 murni. Nah, 85 gram itu berapa? Sekarang dalam 1 tahun terakhir ini harga emas memang naiknya gila-gilaan, nggih, luar biasa. Jadi 1 tahun terakhir ini naiknya mencapai 50% lebih ya. Dan ini semula tidak diprediksi sebesar ini. Jadi ketika 1.600-an ya akhirnya nisabnya menjadi 133 juta. Jadi kalau hasil yang diperoleh itu adalah nilai itu, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Dan bahkan menurut ijtihad kontemporer tadi, kalau selama setahun belum mencapai, maka dikeluarkan ketika mencapai. Misalnya 1,5 tahun mencapai, maka dikeluarkan pada saat itu. Yakni namanya zakat mal mustaghallat. Nah, di sini mungkin banyak yang menjadi bos, okay? Bos kontrakan, bos ruko, ya, bos rental. Nah, itu monggo nanti dihitung, okay, Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya itu tentang zakat profesi. Nah, kalau zakat profesi itu sudah sering kita bahas, ya. Tapi ada pendekatan yang sekarang lebih simpel. Kalau dulu ada perdebatan dikurangi dengan biaya bulanan atau tidak. Akhirnya ijtihad yang paling mutakhir itu dikuranginya pakai UMR. Kalau UMR kan sama nih. UMR Sleman misalnya 2.400.000 sekian. Kota 2.600.000 sekian. Sehingga ketika kalau profesi itu menghasilkan pendapatan yang mencapai dalam 1 tahun 85 gram emas, dikurangi tiap bulannya adalah UMR setiap daerahnya, maka itu wajib mengeluarkan zakat profesi. Nah, dan yang ketiga, ada zakat yang kadang orang merasa ketika zakat profesinya sudah dikeluarkan, zakat yang lain sudah dikeluarkan, itu merasa tidak perlu mengeluarkan, yakni apa? Zakat tabungan, zakat deposito. Jadi zakatun nuqud kalau dalam bahasa fikih yang mu'asirah. Nah, zakat nuqud, zakat uang itu wajib hukumnya dikeluarkan. Apa itu? Jadi kalau misalnya para rawuh itu memiliki deposito, memiliki tabungan, surat berharga yang kalau dihaulkan dalam 1 tahun itu mencapai nisab, yaitu 85 gram emas, kalau sekarang menjadi sekitar 130 sekian juta, maka di bulan Ramadan misalnya ini menjadi batas haulnya, itu wajib mengeluarkan zakat mal. Berapa tarifnya? Hanya 2,5%. Kenapa saya bilang hanya? Karena tarif pajak luar biasa. Itu kalau pajak itu PPh itu 25%, 20%, 15% ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi kalau bayar pajak jangan grundel, jangan gresulo nggih. Jadi karena itu wajib kita bayar, ya kita niati sedekah. Maka pikiran kita jadi enak, jadi tenang, mboten grundel. Wong rela mboten lila kan tetap dipotong to nggih. Daripada mboten lila terus sampai akhir hayat, daripada dados penyakit, lebih baik direlakan, diniatkan sedekah sekalian kepada negara. Nah, dengan begitu hatinya jadi ringan ya, pikirannya jadi ringan. Nah, ini perspektif yang mungkin membuat kita jadi lebih happy ya. Jadi membayar pajak selama itu sesuai dengan ketentuan, kita niatkan sedekah. Tapi kalau membayar zakat itu wajib. Kita tidak boleh sama sekali menyelisihinya, menghindarinya. Kenapa? Hakikatnya harta zakat itu adalah hak orang fakir miskin, mustahik. Artinya kalau orang enggan mengeluarkan zakat, itu berarti memakan hak orang lain. Dan bahkan lebih jahat, sebagian ulama menyebut lebih jahat daripada pencuri, daripada perampok. Kenapa? Kalau orang hartanya mau dirampok, mau dicuri, ada ikhtiar mempertahankan diri. Orang fakir miskin, haknya zakat nggak diberikan oleh orang muzaki, bagaimana akan merebutnya? Nah, sehingga bahkan dalam hadis, kalau harta zakat itu bercampur dengan harta yang lain, akan merusak harta itu. Minimal merusak berkahnya, merusak terkait dengan harta itu sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian, monggo, karena banyak orang ini pas 15 menit, banyak orang menjadikan
momentum Ramadan sebagai haul, karena Ramadan adalah bulan yang luar biasa mulia dan mudah mengingatnya. Oh, Ramadan, waktunya bayar zakat. Nah, dengan begitu mudah-mudahan harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita, karena sejatinya harta itu adalah milik Allah, bagaimana kita gunakan juga untuk sesuai dengan ketentuan Allah, tidak menjadi sebab celakanya kita, tapi justru menjadi sebab selamatnya kita, bahagianya kita di dunia hatta akhirat. Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.